Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat zuhur rahimakumullah, kita awali kajian singkat siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bis-sholati waz-zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Barokah Komplek PM, semuanya saja yang mudah-mudahan siang yang barokah ini kita senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan rizki yang luar biasa. Rizki berupa bisa sholat zuhur berjamaah. Jadi perspektif kita yang namanya rizki tidak hanya berbentuk materi, uang, ataupun yang lainnya, tapi kita bisa sholat zuhur berjamaah. Ini merupakan rizki Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua, dan kita patut bersyukur. Mudah-mudahan bersyukurnya kita ini akan menjadi pemantik untuk diberikannya nikmat-nikmat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku umat yang berusaha untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah siang hari ini kami akan menyampaikan materi tentang hikmah zakat dan sedekah. Diharapkan dengan kita mengetahui akan hikmah ya di balik syariat zakat, infak, sedekah, maka setidaknya ini menjadi ilmu yang akan menjadi bahan bakar, akan menjadi energi untuk kita bisa menunaikan syariat zakat, infak, dan sedekah ini. Sebab bisa jadi seseorang tidak melakukan satu peribadatan, ya, amal soleh, bisa jadi karena memang tidak mengetahui hikmah-hikmah di balik pensyariatan ibadah itu sendiri. Oleh karena itu siang hari ini kita akan sampaikan tentang hikmah zakat dan sedekah. Terkait dengan hikmah atau manfaat, ya. Hikmah itu bisa diartikan manfaat, ya. Manfaat yang dalam pengertian sangat relatif, ya. Yaitu terkadang manfaat dari amal ibadah yang kita tunaikan tidak terkecuali zakat, itu ada kalanya bisa dirasakan dan terkadang pula tidak bisa kita rasakan secara langsung. Jadi ini bersifat subjektif, ya, subjektif kepada pelakunya. Bahwa semua dari kita ketika memiliki harta, kekayaan, ya pasti cenderung untuk bisa mempertahankan, ya, harta yang kita miliki. Jadi kalau ada orang punya harta, pasti naluri untuk mempertahankan harta yang dimilikinya itu pasti ada. Oleh karena itu hikmah zakat, infak, dan sedekah ini diantaranya yang pertama adalah mempertahankan harta. Kita bisa lihat
ketika ada seorang yang punya rumah megah, mungkin bisa sampai miliaran kalau diuangkan, itu bagaimana ia juga menginginkan adanya satu prosedur pengamanan supaya apa? Supaya harta rumah yang mewah beserta isi-isinya itu aman. Tidak sedikit dari orang-orang yang memiliki harta melimpah ini memanfaatkan alat-alat yang bisa mengamankan. Kalau secara umum ya, rumah kita supaya aman diberi pagar. Ini salah satu bagaimana untuk mengamankan harta yang kita miliki. Di antaranya adalah bagaimana kita membuat pagar, sehingga kemudian dengan pagar itu bisa tidak semua orang memasuki lingkungan rumah kita, yang bisa jadi akan mengancam keamanan harta-harta yang kita miliki di rumah kita. Bahkan tidak sedikit pagar itu kemudian dibangun dengan ukuran yang tinggi. Setelah kemudian dengan ukuran yang tinggi itu pun ditambah dengan kawat berduri. Tidak cukup hanya itu. Setelah ditambah kawat berduri, bagaimana supaya lebih aman lagi, kawatnya dialiri aliran listrik. Supaya apa? Supaya kalau ada pencuri atau perampok itu kemudian kesetrum gitu ya. Belum puas lagi, kemudian kita beli CCTV yang kemudian bisa memantau 24 jam ya. Belum puas lagi, di depan pintu gerbang kita tambah dengan anjing herder. Itu salah satu bentuk bagaimana mengamankan harta. Nah, Bapak Ibu, sekuat apapun ya upaya kita untuk bisa mengamankan harta kita, maka ketika Allah berkehendak untuk melenyapkan harta yang kita miliki itu sangat kuasa. Jadi sekalipun tadi sudah melakukan bentuk pengamanan yang luar biasa, tapi kalau Allah menghendaki untuk harta itu lenyap dari kekuasaan kita sangat mudah. Ya betapa kita saksikan bersama kalau di wilayah kita di Indonesia kan sudah tidak ada lagi yang namanya banjir bandang, tsunami dan sebagainya. Dan yang terakhir bagaimana di negara Turki itu semuanya lenyap dalam genggaman kekuasaan mereka orang yang memiliki harta. Hilang semuanya. Bahkan tidak hanya harta, nyawa, keluarganya pun hilang. Jadi ini kuasa Allah. Maka jangan sekali-kali kita ketika kemudian ya merasa memiliki satu kemampuan, kekuatan lepas dari keimanan kita. Ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ternyata zakat ini punya hikmah. Di antaranya yang pertama adalah membentengi harta. Ya sudah barang tentu ikhtiar kita sebagai orang yang beriman, karena ketika kita bertawakal itu tidak mungkin lepas dari ikhtiar. Memagari rumah penting. Ya, kemudian menjaga dengan satpam penting. Tapi jangan kemudian itu menjadi satu-satunya solusi di dalam rangka mempertahankan harta kita. Perlu diingat bahwa di luar kemampuan kita itu bagaimana kuasa Allah sangat memungkinkan untuk sesuatu yang menurut perhitungan kita itu aman, tapi kemudian Allah bisa melenyapkan dalam hitungan detik sekalipun. Maka zakat diantaranya hikmahnya adalah membentengi harta. Sehingga kemudian dalam hadis riwayat Abu Tabrani menyebutkan bahwa hassinu amwalakum bizzakah. Maka bentengi harta-harta kalian dengan zakat. Kemudian dalam redaksi yang lain di sana disebutkan bahwa ma talafa malun fi barrin wala bahrin illa
bihabsiz zakah. Tidaklah musnah harta yang ada di daratan atau di lautan kecuali oleh sebab tidak dikeluarkan zakatnya. Maka ada istilah, mungkin orang yang tidak terlalu paham ya tentang syariat zakat ini, bisa dikatakan orang jahiliyah, pun kadang-kadang meyakini bahwa sebagian dari hartanya itu ada harta sial, sehingga kemudian ia buang harta sial itu. Artinya meyakini bahwa dalam harta yang ia miliki, dalam sejumlah uang yang dimilikinya itu ada harta sial, sehingga kemudian harta sial itu dikeluarkan. Khawatir kalau tidak dikeluarkan itu kemudian menjadikan harta yang lain itu terkontaminasi. Itu jahiliyah. Tapi kalau kita kan tidak mengenal harta sial. Yang jelas ada sebagian dari harta kita itu yang memang bukan hak kita. Wa fi amwalihim haqqun. Ya, dalam harta mereka itu ada hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi sama-sama mengeluarkan. Tapi kalau orang jahiliyah itu dikatakan dengan uang sial, ya, uang sial itu ya pokoknya dikeluarkan, jangan sampai kemudian kita miliki. Karena kalau kita pegang itu kemudian menjadikan harta yang lain itu kemudian menjadi kotor, menjadi sial, ikut sial. Makanya dikeluarkan. Nah, orang yang beriman tidak dalam arti sial, tapi kemudian dikeluarkan dalam rangka zakat ketika sudah sampai nisab dan haul. Kemudian ketika belum sampai nisab dan haul, di sana ada infak dan sedekah. Jadi zakat ini menjadi satu bentuk dalam rangka menjaga harta kekayaan yang kita miliki, yaitu dengan cara zakat, infak, sedekah. Maka kalau kita ingin aman ya di samping ikhtiar tadi, ya menjaga dengan berbagai usaha, tapi jangan lupa dikeluarkan, sebab hikmah dari zakat, infak, sedekah ini diantaranya adalah membentengi harta kita. Maka ada orang kampung yang punya falsafah, mungkin tidak terlalu, orang-orang sekarang tidak terlalu familiar dengan istilah orang-orang kampung ya, walaupun ini istilahnya agak jorok juga gitu. Dan saya tidak mau mengatakan di tempat yang suci ini. Jadi pagar kotoran manusia, kalau saya sebutkan kan enggak elok kalau di masjid yang mulia ini. Pagar kotoran manusia itu lebih kuat dibandingkan pagar besi. Kotoran manusia tanda kutip nih. Ya, jadi pagar kotoran manusia lebih kuat dari pagar besi. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita punya rumah, kemudian kita itu sering berbagi dengan tetangga, punya makanan berbagi, pokoknya kita sering berbagi lah, baik sesama tangga. Makanan yang kita berikan itu bisa menjadikan pagar dan lebih kuat dibandingkan pagar besi yang kita bangun itu. Ketika kemudian kita pelit. Sebab apa? Sebab ketika umpamanya kita hidup di lingkungan masyarakat, kita berbaik kepada tetangga, ya, ketika mendapatkan rizki berbagi, ada makanan berbagi, itu minimal ketika suatu saat kita pergi, kita tinggalkan rumah itu kosong, entah itu ada jemuran, entah itu ada orang yang kemudian mencoba untuk mendongkel jendela rumah kita tanpa sepengetahuan kita, karena tetangga melihat dan kemudian merasa bahwa si pemiliknya itu adalah orang yang baik, orang yang biasa ngirim makanan itu, maka tetangga kita ikut menjaga. Tapi sekalipun kita rumah dipagar dengan besi yang sangat kuat yang saya sampaikan tadi, kalau kita bakhil, kalau ada pencuri naik tembok, kira-kira apa respon tetangga yang melihat itu? Bahasa Purbalinganya amur gitu ya.
Jadi walaupun tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini hikmah yang pertama dari zakat dan sedekah. Dan mudah-mudahan ya kita tidak sampai kepada batas pengamanan sesuai dengan kemampuan manusia, tapi di atas kemampuan manusia ada kemampuan Allah yang sangat kuasa. Sekuat apapun, seaman apapun menurut perhitungan kita, maka kuasa Allah akan lebih dari segala-galanya. Maka hendaknya kita keluarkan harta sebagian dari kita itu, diantaranya adalah untuk mengamankan harta kita. Kemudian yang kedua, hikmah zakat dan sedekah diantaranya adalah menyembuhkan penyakit. Nah ini kan bisa jadi pemahaman kita terkait dengan penyakit ya urusannya dengan berobat, urusannya dengan kedokteran. Apa kaitannya dengan zakat? Maka tidak bisa disangkal lagi bahwa kemajuan ilmu tentang kedokteran itu sangat luar biasa sekarang ini. Bahkan ketika terjadi saudara-saudara kita yang sakit ataupun kita yang sakit, itu penanganan kedokteran itu bukan sebatas penyembuhan untuk sekarang perkembangan teknologi kedokteran itu. Bahkan tidak sedikit kemudian ilmu kedokteran yang sama halnya seperti kita memperbaiki sepeda motor lah kira-kira. Jadi bukan diservis tapi kemudian bisa diganti dengan spare part yang lain. Dan teknologi kedokteran sudah sampai di situ. Jadi kalau patah tulang ataupun ada anggota tubuh kita yang memang perlu diobati, tidak diobati lagi tapi diganti, dicangkok. Wah, gitu ya dengan anggota tubuh yang lain. Itu sudah sampai di situ perkembangan ilmu kedokteran. Nah, namun demikian kalau harus disandingkan dengan kuasa Allah, secanggih apapun kemampuan manusia untuk bisa melawan ya penyakit ataupun yang terkait dengan dunia kedokteran, maka tetap kuasa Allah lebih dari segala-galanya. Jadi walaupun penyakit-penyakit yang mematikan sudah banyak yang ditaklukkan oleh dunia kedokteran, tapi tetap saja jumlah penyakit itu akan lebih banyak dari obatnya. Begitu ditemukan obat ataupun solusi terbaru dari dunia kedokteran, pasti akan muncul kembali penyakit-penyakit yang bisa jadi belum diketemukan obatnya. Jadi kalau harus disandingkan dengan kuasa Allah, maka kemampuan manusia terutama di bidang kedokteran itu tidak bisa menyaingi akan kuasa Allah. Ya contoh yang paling terkini kemarin begitu diturunkan virus corona saja, ya hampir semua aktivitas lumpuh. Ya dunia kedokteran walaupun hikmahnya banyak. Ya, artinya dunia kedokteran secara tidak langsung mengalami kemajuan karena banyak dilakukan penelitian-penelitian. Namun tidak sedikit warga masyarakat kita, terutama di Indonesia ini, yang tidak semuanya mampu untuk bisa berobat. Ya. Ketika kemudian harus berobat ke rumah sakit, tidak sedikit orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mengcover pembiayaan itu kemudian ditolak oleh rumah sakit. Ya, karena mahalnya biaya kesehatan itu. Maka kemudian karena mahalnya biaya pengobatan, akhirnya apa? Beralihlah masyarakat miskin yang ditolak itu kepada jalur alternatif, yaitu perdukunan itu. Ya. Bagaimana ketika di satu sisi biaya pengobatan mahal, akhirnya kemudian kita bergeser karena ada akses informasi yang kemudian menjanjikan akan kesembuhan, kemudian menjanjikan kemurahannya karena biayanya bisa jadi seridonya begitu. Dan tidak sedikit yang kemudian memberikan informasi tentang keajaiban-keajaiban. Sehingga dari mahalnya biaya dokter itu, biaya pengobatan itu kemudian beralih kepada perdukunan.
Dan sangat sedikit sekali kemudian karena mungkin jarang ya disampaikan akan keutamaan zakat, infak, sedekah. Kenapa mereka kemudian beralih kepada alternatif tadi? Perdukunan. Kok tidak kemudian bermuhasabah dengan melakukan satu bentuk peribadatan yang punya hikmah, diantaranya adalah menyembuhkan penyakit. Ya. Dan zakat, infak, sedekah itu punya hikmah bisa menyembuhkan penyakit. Sehingga kemudian dalam hadis At-Tabrani disebutkan bahwa wada'u mardhakum bis sedekah. Sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini yang kemudian dalam syariat Islam disebut dengan tawasul. Tawasul yang dibenarkan oleh syariat, yaitu tawasul dengan beramal soleh. Jadi walaupun kita tidak tahu rincian hikmah dari amal soleh yang kita lakukan, tapi kita yakini bahwa semua bentuk peribadatan di dalam Islam itu pasti punya hikmah dan keutamaan. Maka ketika terjadi tadi satu hal yang mentok, umpamanya kita kan dalam kondisi yang tidak berdaya, harus menjalani pengobatan yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kenapa kemudian kita tidak bertawasul dengan amalan yang berupa zakat, infak, sedekah ini? Dan hal seperti ini bukan sesuatu yang jarang kita dengarkan tentang testimoni betapa orang-orang yang punya sakit parah yang sudah justice ya, sudah vonis oleh dokter itu ya, bahkan penyakit ini tidak bisa disembuhkan, bahkan tidak sedikit dokter itu sampai mengatakan ini umur panjenengan itu tinggal menghitung bulan gitu, bukan hari. Tapi karena ada secerca keimanan kepada Allah, ia bertawasul dengan kebaikan, dengan sedekah yang kemudian di luar nalar, di luar perhitungan dokter, kemudian bisa sembuh. Ketika kemudian penyakit itu dicek kembali, sudah tidak ada penyakit yang vonis bahwa ini menjadi penyakit yang tidak akan bisa sembuh. Nah, ini banyak testimoni dan pengalaman spiritual saudara-saudara kita yang sudah melakukan itu. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, kiranya ini menjadi satu pengertian dan pemahaman kita bahwa zakat, infak, sedekah itu punya hikmah, diantaranya adalah menyembuhkan penyakit. Wada'u mardhakum bis sedekah. Sembuhkanlah orang sakit itu dengan bersedekah. Ini yang kemudian disebut dengan tawasul. Walaupun tidak ada kaitannya ya, artinya sedekah itu apa? Sedekah kemudian kaitannya dengan penyakit, tapi dengan kuasa Allah ya. Kemudian bisa jadi orang yang menerima kebaikan dari kita itu dengan ketulusan hati yang paling dalam berbisik kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya, untuk disehatkan keluarganya. Lah ini kemudian menjadi doa yang makbul, doa yang sama sekali tidak kita ketahui dari orang yang mendoakan kita. Maka jangan sesempit yang kita bayangkan bahwa sedekah, infak, sedekah hanya sekedar mengurangi ya, nominal harta yang kita miliki, tapi jauh lebih dari itu punya hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian hikmah yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, diantaranya adalah menggandakan harta. Siapa yang tidak kepengin hartanya digandakan? Nah ini kan terkait dengan penggandaan harta itu, ini merupakan mimpi banyak orang. Ya. Bagaimana banyak orang itu kepengin mimpi ingin cepat kaya dengan cara yang mudah ya, sehingga kemudian ada istilah menggandakan harta. Dan di kita itu sudah terlalu banyak ya kasus-kasus tentang bagaimana orang yang bisa menggandakan harta, dan pelakunya itu selalu berbeda-beda, memang bukan satu orang, tapi kan kasusnya sama
kasusnya sama, penggandaan uang, tapi pelakunya berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa banyak di masyarakat kita itu yang ingin kaya, tapi kemudian dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, yaitu dengan cara penggandaan harta. Yang ini adalah ujungnya adalah sebuah dusta dari pelaku para dukun. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku pintar membuka praktek penggandaan uang, nah ini kan mestinya ketika ada orang datang ingin jasanya itu kan juga dukunnya itu kan juga minta upah kan. Ini kenapa bukan dukunnya sendiri yang menggandakan uang untuk sendiri, nggak usah buka praktek seperti itu gitu. Ini hanya dusta akal-akalan dari seorang dukun itu. Kemudian agak sedikit levelnya naik, betapa banyak investasi-investasi yang kemudian menipu. Jadi investasi bodong itu luar biasa jumlahnya itu. Apalagi dengan akses informasi yang media sosial itu, dengan menjanjikan ya invest hanya sedikit harta yang kita keluarkan, kemudian pengembalian dari keuntungan investasi itu sangat menggunung, sangat tinggi. Dan ini saya pernah membuka data itu yang namanya investasi bodong itu sudah jumlahnya ribuan. Dan tidak sedikit teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita, ya karena ketidaktahuannya, karena pandainya itu, iklan yang kemudian disuguhkan kepada kita sehingga cukup meyakinkan kita masuk di dalamnya. Dan itu triliunan yang kemudian harta atau kekayaan masyarakat yang kemudian menjadi korban dari penipuan investasi. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, betapa Al-Quran telah menggariskan tentang bagaimana hikmah zakat dan sedekah atau infak sedekah itu kemudian bisa menggandakan harta. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah 261, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini sebetulnya ada penggandaan harta tapi tidak menyalahi syariat, ya. Dan itu ada pada syariat zakat, infak, sedekah. Jadi ketika seorang muslim ingin kaya, maka yang harus tanamkan dalam jiwa kita itu mengeluarkan harta sebetulnya. Maka nggak tahu apa memang ini salah didikan kita dulu, apa memang bagaimana. Jadi dulu kita waktu kecil kan menabung pangkal kaya itu ya, menabung pangkal kaya. Sehingga kemudian kita dididik menjadi seorang yang begini. Jadi kalau keluar itu nanti tabungan kita berkurang. Nah, paradigma baru sekarang zakat pangkal kaya, sedekah pangkal kaya. Jadi semakin kita mengeluarkan banyak harta untuk infak sedekah, maka semakin banyak peluang mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang kita itu memaknai kekayaan ya uang itu masalahnya. Kesehatan tidak kemudian kita nominalkan dengan uang. Hidup tentram dalam kehidupan rumah tangga antara seorang suami istri rukun itu tidak pernah dinominalkan dengan uang. Ya, sehingga kemudian kita matematiknya itu menggunakan kalkulatornya manusia. Tapi ketika kemudian kita mau uangkan betapa ya memang kita infak 1.000 umpamanya tidak kembali 700.000. Tapi bisa jadi kemudian anak-anak kita soleh, anak-anak kita taat, suami kita soleh, pasangan kita baik. Kenapa itu tidak dimaknai sebagai sebuah pelimpat gandaan harta?
yang kita miliki. Bahkan kemungkinan ketika harus dibeli tidak akan terbeli yang seperti itu. Ya, jadi kalau mau istri kita solehah itu mau dibeli sama orang, mau apa tidak ini? Nggak beli karena nggak ada duanya kan begitu kan pasangan. Nah itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah terkait dengan hikmah zakat, infak, sedekah, diantaranya tadi membentengi harta, menyembuhkan penyakit dan menggandakan harta. Saya kira sementara karena waktu yang sangat terbatas 3 dulu ya hikmah zakat, infak, sedekah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau nanti ada kesempatan di lain kali akan kami sampaikan ya tentang hikmah zakat, infak, sedekah berikutnya. Tapi minimal ini kan sekarang kita sudah di tanggal 21 Sya'ban. Sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Maka ada perintah untuk bagaimana kita di samping mempersiapkan diri memasuki Ramadan, kita juga mengadakan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa dari segala dosa dan kesalahan. Maka kiranya dengan zakat, infak, sedekah yang kita tunaikan sebelum Ramadan, kita harapkan zakat, infak, sedekah kita itu kemudian bisa membersihkan jiwa kita. Sebab yang dimaksud dengan membersihkan di sini bukan membersihkan hartanya ya, tapi membersihkan orangnya, jiwanya. Ya. Sehingga kemudian nanti masuk Ramadan itu kita sudah dalam keadaan bersih. Di antaranya adalah bisa dilakukan dengan zakat, infak, sedekah. Jadi yang dimaksud membersihkan itu bukan membersihkan hartanya. Kalau membersihkan hartanya, pengertian membersihkan hartanya, nanti korupsi bisa dizakati jadi bersih. Mencuri, kita bersihkan hartanya dengan zakat, nanti jadi bersih, enggak begitu. Jadi kalau harta sendiri kan syariatnya harus sudah bersih. Ketika kita mencari rizki, itu kan dipastikan carilah yang halal kan, dengan cara yang halal, jenisnya halal. Nah zakat ini sebetulnya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kemudian jiwanya akan bersih. Nah mudah-mudahan dengan sekelumit tentang hikmah zakat, infak, sedekah yang kami sampaikan di siang hari ini, setidaknya menjadi energi, tambahan bahan bakar untuk bisa kita membiasakan. Ya kalau zakat seperti bahasan-bahasan kita sebelumnya terikat dengan nisab dan haul. Tapi ketika tidak sampai nisab dan haul pun di sana ada infak, ada sedekah. Maka dengan sedekah yang kita biasakan ini nanti akan menjadi habit, kebiasaan dan akan berbuah dengan hikmah-hikmah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan Ramadan itu nanti sudah tidak latihan lagi kan. Kalau kita membiasakan sekarang infak sedekah, begitu Ramadan sudah harus tinggal jalan ibadah infak sedekahnya. Karena apa? Karena sosok manusia mulia baginda Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang dermawan. Tapi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Lah kita untuk meniru kebiasaan baginda Rasul kan tidak bisa langsung kemudian nanti Ramadan berinfak sedekah dengan persentase yang bagus ketika kemudian tidak kita latih dari jauh-jauh sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim siang hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.